warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata pada kitab Jawami'ul Akhbar, Al-Hadits Ats-Tsalits 'Asyara At-Tarabutu Bainal Mu'minin. Hadis yang ke-13 di sini diberikan judul At-Tarabut Bainal Mu'minin, saling mengikat atau ikatan di antara orang-orang yang beriman. Dari judul yang beliau berikan ini ada isyarat menunjukkan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu ada ikatan yang menyatukan mereka, ada ikatan kebersamaan di antara mereka. Nah, kata beliau rahimahullah, an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka baina asabi'ihi, muttafaqun alaih. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'min, seorang yang beriman terhadap orang yang beriman lainnya kal bunyan, bagaikan satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menguatkan, saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, wa syabbaka baina asabi'ihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyilangkan di antara jari jemarinya. Ya, jadi Nabi menyebutkan hadis ini sambil menyilangkan di antara jari jemari beliau. Hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Ada pengkhabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat orang-orang yang beriman itu, yang mana orang-orang yang beriman itu disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, digambarkan oleh beliau, mereka itu bagaikan
satu bangunan, saling menopang antara satu dengan yang lain, saling mengokohkan antara satu dengan yang lain, bukan justru saling meruntuhkan dan saling melemahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, maka setiap kita wajib merasakannya, bahwa seorang mukmin itu tidak bisa berdiri sendiri, baik di dalam urusan keduniaannya maupun di dalam urusan keagamaan. Tidak akan ada orang yang bisa hidup sendiri, dan tidak akan ada orang yang bisa bekerja sendiri. Setiap kita membutuhkan orang lain. Oleh karena itu jamaah sekalian, tatkala kita membutuhkan orang lain di dalam kehidupan ini, maka kita harus menjadi seorang muslim yang merasa bahwa muslim yang lain itu bagian daripada kita. Muslim yang lain itu adalah bagian dari kita. Bukan kita merasa seorang yang bisa hidup dengan sendirinya. Nah, Nabi perumpamakan kehidupan seorang muslim bagaikan bangunan yang kuat, saling menguatkan dan saling menopang antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Nah, baik di dalam hal pekerjaan atau di dalam perkara nasihat menasihati, saling menasihati antara satu dengan yang lain, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Karena jamaah sekalian, kita sama-sama menyadari akan kekurangan kita, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, penuh dengan kekurangan dan penuh dengan keterbatasan. Sehebat apapun seseorang, dia penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, tetap butuh bantuan orang lain. Jelas ya? Maka ini wajib untuk difahami bersama. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an agar kita saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Bahkan memperumpamakan orang-orang yang beriman itu berdiri di dalam satu shaf itu bagaikan satu bangunan yang kuat, tidak mudah untuk digoyahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta, senang terhadap orang-orang yang berjuang di jalannya, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka berada di dalam shaf yang kuat, yang rapat, ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah mereka itu adalah bangunan yang sangat kokoh. Lihat perumpamaan Allah di dalam ayat ini. Allah memperumpamakan kekuatan shaf, barisan kaum muslimin dalam jihad fi sabilillah itu bagaikan apa? Bangunan yang sangat kuat, bagaikan tembok yang sangat kokoh.
sulit untuk ditembus. Maka demikian pula dalam kehidupan sehari-hari, barisan setiap muslim harus dirapatkan, tidak boleh ada celah di dalamnya. Karena itu adalah kekurangan yang akan merusak kita jamaah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Jangan kalian saling berselisih. Fatafshalu, niscaya kalian akan lemah. Wa tadhhaba rihukum, dan akan hilang pamor kalian. Akan hilang kekuatan kalian di hadapan musuh-musuh kalian. Inilah jemaah sekalian, seorang muslim wajib berdiri di dalam shaf barisan kaum muslimin, sehingga mereka saling mengokohkan antara satu dengan yang lainnya. Ada yang lemah diperkuat oleh saudaranya yang lain. Ada yang memiliki kekurangan dilengkapi oleh saudaranya yang lain. Ada yang memiliki aib dan cacat ditutupi oleh saudaranya yang lain. Itulah gambaran seorang muslim. Dan siapa yang menyelisihi ini, berarti dia belum faham bagaimana hakikat menjadi seorang muslim yang sebenarnya. Tatkala dia merasa dirinya hanya dirinya yang benar, hanya dirinya yang kuat, hanya dirinya yang bisa, hanya dirinya yang lengkap, berarti dia belum faham bagaimana sikap dan sifat seorang muslim yang benar, seorang mukmin yang benar di dalam kehidupan agamanya, ataupun di dalam kehidupan kesehariannya. Seorang muslim saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga disyariatkan yang namanya musyawarah bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa bermusyawarah, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka itu diputuskan dengan apa? Dengan hasil musyawarah di antara mereka. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dalam bentuk perintah, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah dengan mereka dalam memutuskan suatu perkara. Kenapa jemaah sekalian? Ini bagian dari saling menguatkan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Terkadang ada satu pemikiran yang kita tidak bisa jangkau, bisa dijangkau oleh saudara kita yang lain, sehingga keputusan banyak orang, hasil dari musyawarah itu jauh lebih baik daripada keputusan satu orang. Jelas ini? Sehingga ikhwani fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hal beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Termasuk di dalam kondisi-kondisi genting. Masih ingat bagaimana tatkala pasukan Ahzab ingin menyerang Madinah? Dalam keadaan ketika itu orang-orang Yahudi juga siap bergerak untuk membantai kaum muslimin. Dari luar Madinah, pasukan Ahzab datang dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada kaum muslimin. Dalam keadaan genting ini, Nabi tidak mengambil keputusan sendiri, tapi Nabi kumpulkan sahabatnya, terutama dari kalangan sahabat yang yang bisa diambil pendapatnya, yang memiliki pemikiran yang cemerlang, memiliki ilmu. Nabi kumpulkan mereka. Bagaimana pendapat kalian? Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Beberapa sahabat memberikan masukannya. Ini bentuk saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Sampai kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu taala mengemukakan pendapatnya sesuai dengan pengalaman beliau
sebelum memasuki dinul Islam ini. Ya, kata beliau, dari pengalaman kalau kita menghadapi pasukan yang besar, maka kita membuat parit, ya, yang dalam, yang luas, yang tidak mungkin bisa diloncati oleh seekor kuda. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terima pendapatnya. Ini bentuk saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Maka dari itu, ikhwani fillah, ya, seorang muslim mukmin yang kuat dan kokoh di dalam barisan mereka tatkala mereka saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong, saling menopang antara satu dengan yang lain, 'alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya masyhur, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Yang dilarang apa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian saling tolong menolong, saling menopang, saling membantu dalam apa? Dalam dosa dan permusuhan. Di situ tidak boleh saling menolong. Di situ tidak boleh saling membantu untuk melakukan maksiat. Boleh saling menolong kalau menyelamatkan saudara kita dari suatu kebinasaan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolong saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Dua-duanya harus ditolong. Ini bentuk ta'awun, ya, 'alal birri wat taqwa. Tolong saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ammal mazlum?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun orang yang terzalimi, kami sudah paham, harus kita tolong. Fa kaifa nansuru zaliman? Wahai Rasul, bagaimana kami bisa menolong seorang yang melakukan kezaliman? Kalau yang dizalimi jelas butuh pertolongan, ya kan? Yang teraniaya butuh kita tolong. Tapi yang zalim, bagaimana cara menolongnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, tolong saudaramu yang melakukan kezaliman dengan cara apa? Dengan cara menasehatinya, dengan cara mencegahnya, ya, dari kezaliman yang akan dia lakukan itu. Ini adalah bentuk saling membantu, saling menopang antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Masuk di dalam bentuk, ya, saling menopang antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Itu adalah tatkala seorang berupaya untuk memperhatikan kebutuhan saudaranya. Apa yang dia butuhkan, ini harus dia perhatikan. Dia perhatikan saudaranya, saudara mukmin yang lain, sebagaimana dia memperhatikan keluarganya sendiri. Apakah yang dia butuhkan? Apakah dia tidak kekurangan? Ya. Ini seorang mukmin yang punya sifat empati terhadap mukmin yang lain. Dia tidak ingin hidup sendiri dan tidak ingin kenyang sendiri, tapi dia berupaya untuk memperhatikan kebutuhan saudara mukmin yang lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits sahihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'minu man yashba' wa jaruhu ja'i'." Bukan sifat seorang yang beriman jika dia yashba', dia kenyang sementara tetangganya itu lapar.
Bukan sifat orang yang beriman seperti itu. Dia sendiri merasakan kekenyangan. Dia sendiri merasakan kecukupan di dalam kehidupannya. Sementara dia tidak peduli terhadap apa? Terhadap saudaranya yang lain yang kekurangan, bahkan kelaparan. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Konsekuensi dari sebuah keimanan adalah sifat kepedulian terhadap mukmin yang lain. Disinilah jemaah sekalian, seseorang itu dianggap dia telah merapatkan safnya, ya, dengan muslim yang lainnya, saling membantu, saling menopang, saling memperhatikan kebutuhannya, saling berta'awun, tolong menolong, ya, di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, mencegah saudaranya yang tergelincir di dalam kezaliman dan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan demi menggapai satu barisan kaum muslimin yang kuat dan kokoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita melatih hal tersebut 5 kali sehari dan semalam. Di mana? Di dalam shaf salat kita. Betul? Coba perhatikan jamaah sekalian. Apa tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan melaksanakan salat berjamaah? Nabi selalu mengingatkan, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis salah. Luruskan dan rapatkan saf kalian, karena sungguh kesempurnaan saf bagian dari kesempurnaan salat. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Dalam satu riwayat, baina azhurikum. Benar-benar kalian itu mau meluruskan dan merapatkan shaf kalian, atau kalau tidak, Allah akan menjadikan wajah-wajah kalian saling berpaling, menjadikan hati retak, tidak mau saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Nah, perhatikan ya, di dalam shaf salat ini terkadang ini diremehkan oleh orang. Kenapa harus rapat? Kenapa harus lurus? Ternyata di dalamnya ada latihan, ya, akan hakikat kehidupan seorang muslim, sehingga barisan kaum muslimin itu tetap kuat, barisan kaum muslimin itu tetap lurus, kokoh, tidak mudah untuk diruntuhkan. Nah, dan banyak riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau benar-benar memperhatikan shaf para sahabatnya. Dalam satu riwayat juga disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menegakkan salat berjamaah, beliau mengatur shaf para sahabatnya seakan-akan mengatur barisan di dalam sebuah peperangan. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada dada saudaranya, ada dada sahabatnya yang menonjol, Nabi perintahkan untuk mundur. Demikian perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, al-ka'bu bil ka'ab wal mankibu bil mankib wa la tadhiru furujatin lisyaitan. Mata kaki dirapatkan dengan mata kaki, diluruskan. Al-mankib, bahu, dirapatkan dengan bahu yang lain. Itu makna daripada rapat di dalam shaf.
wala tadhiru furujatil lisyaitan, dan jangan kalian membiarkan ada furujat. Apa itu? Ada celah-celah yang disimpan bisa dimasuki oleh syaitan di tengahnya. Ini saf dalam salat. Ketika kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, maknanya apa? Jaga persaudaraan, jaga persatuan dan kesatuan, ya. Jangan sampai retak, dan jangan biarkan ada tempat bagi syaitan untuk memporak-porandakan barisan kaum muslimin, barisan orang-orang yang beriman. Naam. Terkadang hanya tendensi-tendensi pribadi, masalah ego. Terkadang ini yang menjadikan keretakan di tengah barisan kaum muslimin, sehingga ada jalan syaitan di dalamnya untuk melakukan kerusakan, taswish di tengah kaum muslimin. Ingat tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana qad ayyasa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab, walakin bitahrishi bainahum." Kata Nabi, sungguh syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Tidak ada lagi celah, tidak ada lagi peluang bagi syaitan untuk disembah oleh orang-orang salat di jazirah Arab. Kata Nabi. Tapi apakah syaitan menyerah? Tidak. Apakah syaitan berhenti di dalam menggoda dan melakukan kerusakan di tengah kaum muslimin? Tidak sama sekali. Tapi apa usaha yang dilakukan oleh syaitan untuk merusak barisan kaum muslimin? Kata Nabi, walakin, akan tetapi yang dilakukan oleh syaitan adalah bitahrishi bainahum, melakukan tahrish di antara mereka. Apa itu tahrish? Melakukan adu domba di antara mereka. Iya. Kapan syaitan ini bisa masuk? Ketika ada celah, furujat, ada celah-celah yang asalnya hanya masalah pribadi, yang asalnya hanya egoisme, yang asalnya hanya permasalahan anak, ya, permasalahan istri, permasalahan ini, permasalahan itu. Terjadi kerenggangan, di situ syaitan akan masuk, melakukan tahrish di antara orang-orang yang beriman. Iya. Maka dari itu, ikhwan fillah, wajib kita untuk berupaya menjaga persatuan ini, menjaga saf kaum muslimin ini, sehingga kita bagaikan satu bangunan yang kuat, tumbuh dan berkembang dengan baik. Perhatikan, demikian kuatnya dan kokohnya bangunan itu, bangunan keimanan, persaudaraan kaum muslimin, sampai-sampai Nabi menggambarkan apa? Syabbaka baina asabi'i. Nabi menyilangkan di antara jari jemarinya seperti ini. Ya, menunjukkan seorang muslim itu benar-benar rapat, benar-benar kuat, benar-benar kokoh, benar-benar saling menopang antara satu dengan yang lain, sehingga mereka menjadi satu kesatuan, satu bagian, yang lain merasa bagian daripada yang lainnya. Nah, tapi kalau ada seorang yang beriman merasa dirinya yang paling benar, ya, sehingga di dalam perkara-perkara yang ada perselisihan pendapat para ulama di situ, dari masalah ijtihadiyah
para ulama berselisih pendapat tatkala dia menguatkan salah satu dari pendapat itu, kemudian dia dengan kokoh memegangnya dan memaksakan orang lain harus ikut sama dengan dia, ya, maka disinilah akan terjadi keretakan di tengah kaum muslimin. Ya. Sementara para ulama yang berselisih itu sendiri, mereka tidak apa? Mereka tidak saling membelakangi, mereka tidak saling memaksakan kehendak. Ingat, dalam masalah ijtihadiyah, di dalam masalah apa? Ada ijtihad, bisa masuk ijtihad di dalamnya. Nah, jangan sampai permasalahan ijtihadiyah, perbedaan pendapat fikih, menjadikan kita melakukan apa? Celaan terhadap saudara yang lain, menjadikan kita membantah mati-matian saudara kita yang lain seperti membantah ahlul bid'ah atau ahlul syirk. Ya, kita paksakan kehendak kita, pendapat kita kepada orang lain. Ya. Bukan seperti itu sikap para ulama kita. Kita tetap apa namanya? Menguatkan pendapat yang kita kuatkan sesuai dengan dalil tanpa harus memaksakan kehendak itu terhadap orang lain. Jelas ini? Ya, itu yang dilakukan oleh para ulama kita demi menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Ya. Tayyib, al-ikhwah wal akhawat, hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sifat yang harus senantiasa kita ingat, ya. Ya, di antara ikhwah, di antara akhwat, di antara kaum muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat, ya, bahwasanya yang terpenting bagi kita adalah kekokohan barisan kaum muslimin. Ya. Bukan yang kita pentingkan adalah apa? Kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, ya, kepentingan-kepentingan apa namanya? Keduniaan kita atau kepentingan ego kita yang kita dahulukan sehingga kita mencampakkan apa namanya? Persatuan dan kesatuan kaum muslimin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk dibangun. Nah, sebagai manusia biasa, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mereka berselisih dalam sebahagian keadaan. Ya, namanya manusia biasa, berkumpul banyak ide, banyak pendapat, banyak keinginan. Ya, kadang mereka berselisih. Akan tetapi perselisihan itu tidak membawa mereka untuk saling membelakangi antara satu dengan yang lainnya. Perselisihan itu ya, tidak menjadikan mereka memaksakan kehendaknya terhadap saudaranya yang lain, memaksakan egonya terhadap orang lain. Jelas ya? Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Sariyah, satu pasukan kecil, ya, ke Bani Quraidah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali ada salah seorang di antara kalian yang salat asar kecuali dia telah sampai ke Bani Quraidah. Berangkat pasukan ini, ya. Tapi ternyata di perjalanan itu mungkin ada kendala, ya, ada halangan, ada rintangan, sehingga tidak sampai di Bani Quraidah sesuai dengan prediksi. Ya. Dan telah masuk waktu asar, bahkan sudah hampir keluar asar, mereka belum sampai di Bani Quraidah. Terjadi perselisihan di kalangan para sahabat. Ada yang mengatakan tidak, kita tidak boleh salat, harus di Bani Quraidah baru salat walaupun sudah maghrib. Yang lain juga berpendapat tidak, kita harus salat asar. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan kita seperti itu. Jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah,
itu adalah bentuk apa? Bentuk tasji', ya, bentuk dorongan supaya kita tidak berlambat-lambat, harus cepat sampai. Tapi kalau tidak sampai, ya, salat asar ada waktunya, tidak boleh keluar. Maka sebahagian mereka salat asar di jalan, sebagian mereka tidak mau salat, dijamak dengan maghrib. Ya. Coba lihat ya, terjadi perselisihan di antara mereka. Tapi perselisihan ini tidak menjadikan persatuan mereka itu apa? Retak, rusak. Ya, tidak saling memaksakan kehendak sehingga yang salat asar di jalan mengatakan, "Woi, orang-orang sesat semua itu." Hah? Mereka itu tidak apa? Tidak sah salatnya. Demikian pula orang-orang yang tidak salat mengatakan mereka ini menyelisihi perintah Nabi. Mereka ini ahlul bid'ah. Tidak. Karena di sini ada masalah apa? Ijtihadiyah. Ini harus dipahami dalam permasalahan ijtihadiyah. Tapi dalam masalah akidah, manhaj, ini tidak boleh ada keretakan di dalamnya, tidak boleh ada perselisihan di dalamnya. Jelas? Karena ini permasalahan keyakinan kita. Tapi dalam masalah muamalah, amalan, ada ijtihadiyah di dalamnya. Maka jangan sampai ini merusak shaf barisan kita yang kuat ini, jamaah sekalian. Ya, al-ikhwah wal akhawat, hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang sahabat Ansar berselisih dengan seorang sahabat Muhajirin. Mereka bertengkar, bahkan sampai sudah tinggi suaranya, merah wajahnya. Tidak disebutkan di dalam riwayat ini apa penyebab pertengkaran mereka. Yang jelas keduanya ini bertengkar dengan sengit. Satu sahabat Ansar, satu sahabat Muhajirin. Sampai tatkala amarah mereka sudah memuncak, orang Muhajirin ini mengatakan, seorang Muhajir ini berkata, "Ya lal Muhajirin, wahai sekalian orang-orang Muhajirin, sini kalian, dukung saya, bantu saya." Nah, begini ya, namanya orang berselisih, pasti kedua-duanya mencari apa? Mencari dukungan dari yang lain. Yeah. Keharusannya seperti itu. Nah, mencari dukungan dari yang lain, apapun caranya, walaupun dengan cara dusta, walaupun dengan cara menjatuhkan saudaranya yang lain, walaupun dengan cara mengungkit dan mengungkap aib saudaranya yang lain, yang penting bisa dapat dukungan. Ya, ini sudah menjadi keharusan orang yang berselisih. Si Muhajir ini mengatakan apa? Ya lal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, mari bantu saya. Sahabat Ansar ini pun berteriak, ya lal Ansar, wahai sekalian sahabat Ansar, mari bantu saya. Masing-masing punya pendukung ya. Ya. Maka Nabi mendengarkan teriakan-teriakan itu. Nabi pun memberikan pencegahan dini ya. Sebelum ini berlanjut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abida'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum." Apakah ada teriakan-teriakan orang-orang jahiliyah sementara saya berada di tengah-tengah kalian? Saya berada di tengah kalian. Kenapa kalian meneriakkan teriakan-teriakan jahiliyah? Lihat, Nabi mensifati teriakan yang seperti ini dengan teriakan apa? Teriakan jahiliyah. Metode seperti ini adalah metode jahiliyah. Cara-cara yang seperti ini adalah cara-cara jahiliyah. Kenapa? Karena yang berpecah, saling mendukung, ta'assub ya terhadap satu kelompok,
Ya, ini adalah ciri dan sifatnya orang-orang jahiliyah dahulu. Jelas? Iya. Tidak ada persatuan di antara mereka. Permusuhan turun temurun. Ya, sepanjang masa. Naam. Maka itu adalah sifatnya orang jahiliyah. Nabi mencegah para sahabatnya yang berselisih dengan cara apa? Mengingatkan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Hati-hati, ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Iya. Maka dari itu ikhwan, sekali lagi Nabi menggambarkan persatuan dan kesatuan dan persaudaraan kita orang-orang yang beriman itu dengan apa? Bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan dan saling menopang. Bentuk-bentuknya sudah kita sebutkan tadi sebagian ya. Iya, saling menopang. Naam, dalam bentuk saling membantu, saling melengkapi, saling bermusyawarah. Ya, saling apa namanya? Menutupi aib antara satu dengan yang lainnya. Yang semua itu latihannya ada di dalam apa? Ada di dalam salat kita yang kita latih 5 kali sehari dan semalam. Baik, saya kira cukup demikian ikhwan apa yang bisa kita bahas. Satu hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala an, yang mana ini adalah hadis yang sangat agung. Naam, yang kita semua menyadari bahwa di akhir zaman ini kita banyak-banyak melanggar daripada hadis ini. Kita banyak-banyak apa namanya? Melalaikan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Maka keharusan bagi kita seluruhnya